Baik saudara-saudara, tadi pagi saya bicara tentang bangkit dari kesuaman rohani. Dan saya berdoa supaya kita semua akan bangkit roh kita di dalam Tuhan. Kita bangkitkan iman kita di dalam Tuhan, menghadapi situasi badai apapun yang datang di tengah-tengah dunia ini. Dan saya percaya kalau kita punya rohani yang bagus, mantap, kita akan melewati semua yang akan terjadi di tahun 2023 dan seterusnya. Namun malam ini saya bicara tentang lapar rohani, saudara-saudara. Sebab ada banyak orang datang ke gereja hanya rutinitas saja. Ada banyak orang datang ke gereja hanya secara agamawi saja. Oh, hari Minggu saya mesti datang ibadah. Tapi tidak ada rasa rindu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Merasa dia haus akan Tuhan, dia lapar akan Tuhan. Dan dia ingin mengisi seluruh hidupnya dengan perkara-perkara rohani. Nah itu sebabnya mari kita buka firman Tuhan. Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirim kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Mereka yang mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Ayat yang ke-13, pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak muda yang saya kasih di dalam Tuhan, saya sangat yakin, saya sangat percaya bahwa pengalaman rohani, kita mengalami encounter dengan Yesus, kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, itu menjadi titik balik kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau terus setiap hari untuk mengenal Yesus, terus setiap hari untuk mengenal Bapa kita. Dan kita juga terus merindukan supaya rohani kita tidak stagnan, tapi rohani kita makin hari makin maju di dalam Tuhan. Dan ini menjadi kerinduan Tuhan juga bagi setiap gerejanya, bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Alkitab berkata Tuhan punya kerinduan agar setiap murid Kristus bertumbuh menjadi dewasa, bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Nah, dalam Roma 8 ayat 29-30 firman Allah berkata begini, sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan ini sangat luar biasa. Dan tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah kita harus menjadi dewasa di dalam Tuhan.
kita harus menjadi serupa dengan gambar anaknya setelah kita diselamatkan, setelah kita lahir baru, setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, di dalam kitab Amos dikatakan bahwa pada akhir zaman manusia bukan lapar dan haus akan makanan dan minuman secara jasmani. Nah, kalau sekarang ini saudara-saudara, kita lapar, kita haus, maka kita mencari makanan, kita mencari minuman untuk memuaskan segala dahaga kita. Saudara-saudara, tetapi dalam masa anugerah ini pintu Allah masih terbuka. Tuhan berpesan, mari kita semua orang-orang percaya mencari Tuhan dan mendapatkan Tuhan. Dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mengenal Tuhan dengan benar. Dan di dalam hati kita ada rasa kerinduan. Ada rasa haus akan Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Masalahnya banyak orang tahu firman Tuhan tapi dia tidak melakukannya. Banyak orang tahu kebenaran tapi dia tidak melakukan kebenaran itu dalam hidupnya. Itu sebabnya saudara-saudara, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tahu firman, semakin kita tahu kebenaran, semakin kita mendengar firman setiap hari dalam hidup kita, dalam ibadah-ibadah kita, maka kita harus punya komitmen yang kuat di hadapan Tuhan. Supaya kita dapat melakukan firman itu. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dalam masa anugerah ini saya berdoa biarlah Tuhan memberikan urapan rasa haus dan lapar akan firman setiap hari dalam hidup kita. Saya berdoa biarlah kita semua juga bangkit untuk memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Dan kita berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Sebab saudara-saudara, saat ini ada begitu banyak kesempatan kita bisa mendengar firman Tuhan. Ya, dari berbagai macam sumber. Kita mau dengar pendeta kayak apa berkhotbah? Ada. Lewat medsos, lewat media sosial. Ada pendeta muda, ada pendeta yang senior. Oh, mereka berkhotbah terus. Lewat medsos, lewat Instagram, lewat YouTube. Kadang-kadang lewat Facebook, ya. Kita bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Kita dapat mendengar khotbah-khotbah, bahkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh memberkati akan hidup kita. Tapi masalahnya adalah apakah kita menjadi orang-orang yang mau komitmen dengan Tuhan dan mau bertumbuh dengan firman yang kita dengar atau tidak. Kita juga masih bisa mendengar khotbah di gereja dalam ibadah-ibadah minggu meskipun dibatasi dengan situasi, kondisi yang ada. Karena masih banyak gereja yang belum bisa dibuka secara ibadah onsite. Ya, tapi saya bersyukur dan saya puji Tuhan kalau di Pontianak, di Sungai Yordan ini sudah bisa ibadah secara onsite dan Bapak Ibu bisa datang memuji dan menyembah Tuhan. Nah, selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita lebih intim dengan Roh Kudus. Mari kita lebih akrab dengan Tuhan. Mari kita terlibat di dalam melayani Tuhan. Sebab satu saat, saudara-saudara, sekarang pintu anugerah Tuhan masih terbuka lebar bagi kita. Kita bisa beribadah, melayani, mendengar firman Tuhan. Tapi Amos memberikan nasihat kepada bangsa Israel bahwa satu kali, satu saat, dan juga mengingatkan kita orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, dengar bahwa satu saat pintu anugerah pasti tertutup dan kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Melayani Tuhan, mendengar firman Tuhan seperti ini. Itu sebabnya pesan Tuhan, kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Jangan suam-suam kuku dan jangan meninggalkan kasih yang mula-mula ketika pertama kali kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, saya ingat betul pada waktu saya bertobat usia 13 tahun.
Oh, hati saya begitu berkobar-kobar untuk Tuhan. Saya terus memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Saudara tahu saya menghadiri semua ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja. Hanya satu ibadah yang saya tidak masuk, yaitu ibadah kaum wanita, saudara-saudara. Ibadah pemuda saya datang, ibadah remaja saya ikut, ibadah umum saya datang. Kenapa saya mau datang ibadah? Karena pada waktu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami breakthrough dengan Tuhan, ada rasa haus, ada rasa kerinduan yang besar di hati saya untuk mencari Tuhan, untuk bisa mengenal Dia secara pribadi dengan baik. Dan itulah yang membuat saya bertumbuh secara luar biasa. Dan akhirnya saudara-saudara, saya memberikan hidup saya, hati saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya melayani bukan karena didorong oleh siapapun, tapi ada kerinduan hati dalam hati saya untuk mau dipakai Tuhan, untuk mau melayani Tuhan sepenuh hidup saya. Itu sebabnya saudara-saudara, saya mengambil keputusan untuk tinggalkan profesi dokter saya, yang saya praktek bisa mendapat income yang baik. Tapi saya rela meninggalkan karena saya berpikir begini, 21 tahun lamanya saya praktek cari uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Cien. Hepeng. Itu yang ada di pikiran saya. Karena pada waktu sekolah kedokteran, begitu banyak uang yang keluar. Jadi dalam 21 tahun saya bekerja keras di klinik, jadi dokter perusahaan, kerja di rumah sakit. Oh, saya kerjakan sebagai profesi seorang dokter. Tetapi saudara-saudara, Tuhan yang pernah memanggil saya itu, Dia tidak membiarkan saya berada dalam hal itu. Walaupun itu baik, menolong orang. Tetapi Tuhan ingin memakai waktu yang lebih lagi untuk saya melayani Tuhan. Dan akhirnya saudara, saya mengambil keputusan untuk memberikan hidup saya secara full time bagi Tuhan, full heart bagi Tuhan. Dan saudara-saudara, saya diberi kesempatan oleh Tuhan bisa pergi ke 34 provinsi di Indonesia. Dan saya bersama istri saya, kadang-kadang saya bawa tim juga, kadang-kadang saya bawa dokter. Ketika saya khotbah, mereka bisa melayani masyarakat dengan peduli kasih, pelayanan sosial, pelayanan sentuhan kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, ini pelayanan holistik yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Gereja harus bangkit untuk melakukan ini, pelayanan jasmani dan pelayanan rohani. Dan itu sebabnya saudara, sampai hari ini saya ada di ladang misi. Saya melakukan pelayanan di desa, di kampung-kampung. Saya bertemu dengan orang-orang yang susah, lemah, miskin, orang-orang terlantar. Dan saya ada di sana mendoakan mereka dan mendorong mereka supaya mereka bisa mengenal Yesus, Isa Al-Masih sebagai juru selamat mereka. Saudara-saudara, itu sebabnya hari ini kita harus memiliki lapar secara rohani akan Tuhan. Kita harus punya kerinduan, keinginan untuk mencari Tuhan setiap waktu, setiap kesempatan. Karena pintu anugerah Allah akan tertutup. Kita tidak akan bisa mendengar firman. Mungkin kita akan mau dengar Pastor Markus Tony berbicara. Kita tidak akan bisa dengar beliau khotbah lagi. Karena pintu sudah close, pintu sudah tutup. Dan dengar baik anak-anak muda, kita masih ada pada hari ini. Di masa anugerah yang luar biasa ini. Mari kita semakin punya rasa rindu akan Tuhan. Mencari akan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa punya rasa lapar rohani akan Tuhan? Nah, yang pertama adalah kita harus mengembangkan rasa lapar itu kepada Tuhan. Jadi kita juga berusaha mengembangkan kerinduan kita, rasa lapar kita secara rohani akan Tuhan. Kalau kita mengalami lapar secara jasmani, maka kita pasti mencari makanan untuk memuaskan rasa lapar kita. Bagaimana dengan kalau kita lapar secara rohani? Kita juga harus makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan yang diurapi, firman yang penuh kuasa, yang kita bisa dengar, dan kita bisa menyerahkan hidup kita sehingga kita ada kekuatan di dalam Tuhan.
Di dalam Matius pasal 5 ayat 6 berkata begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi saudara-saudara, kalau kita haus akan firman, kalau kita lapar akan firman Tuhan, saya percaya kita pasti dipuaskan oleh Tuhan. Kita pasti dipuaskan oleh Roh Kudus. Karena kita memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Saudara-saudara, saya setiap hari Tuhan taruh hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Saya membaca firman Tuhan, saya berdoa. Ya, saya tahu itu hal-hal yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Saya ingat saudara-saudara, kita semua tahu bahwa kita beri contoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saudara-saudara. Yesus pada waktu dia usia 12 tahun, Yesus sudah lapar akan hal rohani. Dia lapar akan kuasa Roh Kudus pada waktu dia umur 12 tahun. Saudara-saudara, hikmat yang dimiliki Yesus sangat mengherankan para pemimpin agama pada waktu itu di Yerusalem. Hikmat rohaninya juga sangat mengherankan kepada kedua orang tuanya, Yusuf dan Maria. Nah, ketika berada di Yerusalem untuk mengikuti perayaan Paskah, Yesus tidak ikut bersama kelompok orang-orang untuk kembali kepada Galilea. Kembali ke Galilea. Karena Yesus sangat tertarik dengan hal-hal rohani yang menyangkut Bapa di surga. Itu sebabnya dia selalu berada di bait Allah. Pada waktu umur 12 tahun, dia sudah diberikan hikmat Allah untuk mengajar firman Tuhan kepada orang-orang pada waktu itu. Saudara-saudara, ini berbicara bahwa Yesus lapar akan hal-hal rohani. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Masihkah kita lapar akan hal-hal rohani? Masihkah kita punya hati yang haus akan Tuhan? Dan pada usia 12 tahun, Yesus sudah terlibat dalam bisnis kerajaan Allah. Luar biasa. Saya baca tentang Yesus, saya kagum bahwa sejak 12 tahun dia sudah berada di bait Allah. Kenapa dia bisa berada di sana? Kenapa dia bisa mengajar kepada orang-orang di sana? Karena dia haus dan lapar akan hal-hal rohani. Dan saya ingat juga saudara-saudara, ketika saya umur 13 tahun, saya bertobat, saya lahir baru. Ada semacam rasa lapar di dalam hati saya untuk mencari Tuhan. Saya memiliki rasa lapar mengenal Allah yang benar. Saya meningkatkan kerohanian saya. Dan saya bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan sejak saya kecil. Sejak saya masih kecil, saudara-saudara, saya punya nenek. Pada waktu saya sekolah SMA, nenek saya ini dia Kristen. Dia selalu kalau kita datang ke dia, dia nasihati kita. Nah, kalau kamu ingin berhasil, kalau kamu ingin sukses, kamu harus membaca firman. Kamu harus hidup di dalam firman, hidup di dalam Tuhan. Kamu harus belajar berdoa, kamu harus ke gereja, kamu harus melayani Tuhan. Dan sejak itu dia memang motivasi kita luar biasa. Dan ketika dia dipanggil Tuhan, dan kami semua keluarga mulai percaya kepada Tuhan. Karena kami waktu itu Buddha, Konghucu, kita tidak percaya kepada Tuhan. Ya, tidak ada yang pergi ke gereja. Tetapi sejak nenek kami menjadi contoh bagi kami, memberi teladan bagi kami, maka kami juga menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya. Jadi saudara-saudara, kita harus mengembangkan selera kita, rasa haus dan lapar kita akan Tuhan, supaya kita berkenan di hati Tuhan. Mengembangkan apa saudara-saudara? Kita mengembangkan gaya hidup kita untuk membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Kalau satu hari kita baca 2 pasal sampai 3 pasal, maka dalam 1 tahun firman Tuhan itu akan selesai kita baca. Mungkin kita tidak mengerti, tidak memahaminya. Tapi kalau kita taat untuk membaca, saya percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian, pewahyuan-pewahyuan yang baru bagi kita, sehingga kita bisa mengerti akan firman Tuhan. Jadi kita harus mengembangkan kerinduan kita untuk membaca firman. Anak-anak muda, perbiasakan hidupmu dari sekarang untuk membaca firman Tuhan. Menjadi gaya hidupmu setiap hari.
Bukan membaca saja, tapi apa yang bisa kita lakukan. Lakukanlah itu dengan kesungguhan hati kita dengan Tuhan. Kita juga belajar untuk mengembangkan persekutuan kita dengan orang-orang seiman. Ya, kalau ada komsel, kelompok kecil di gereja, gabunglah dalam komunitas itu. Ya, kita mau berupaya untuk memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kita juga mengikuti pengajaran firman Tuhan, yaitu pemuridan pada waktu kita ada di gereja. Saudara-saudara, saya mulai bulan September di gereja, ya oleh karena kasih karunia Tuhan, saya pertama memulai gereja di Cakung di Jakarta Timur. Jemaat kira-kira 80 orang, ya sampai sekarang juga ya meningkat juga, bertambah-tambah jiwa juga. Dan dari situ saudara-saudara, saya memberi nama gereja itu GB Hope Impact Community Church. Artinya begini, Tuhan kasih visi, kita tidak bangun gereja hanya mengurus gereja-gereja di lokal saja. Tapi Hope Impact artinya kita membawa harapan-harapan kepada banyak orang. Kita berdampak di tengah-tengah orang. Kita ada di komunitas dan kita jadi berkat. Itu sebabnya kita selalu melakukan pelayanan sosial bagi orang-orang yang memerlukannya. Namun oleh anugerah Tuhan, saudara-saudara, dalam masa pandemi ini saya menanam lagi 2 gereja, saudara-saudara. Dan yang pertama yang tambah jadi sekarang ada 7 di bawah penggembalaan saya. Saya hanya sebagai gembala pembina saja, tetapi semuanya ada gembala-gembala secara lokal yang secara otonom mengembangkan gereja-gereja lokal itu. Dan saudara-saudara, saya dalam masa pandemi saya menanam 2 gereja baru, yaitu di Kudus, saudara-saudara. Kurang lebih ada 200 jemaat yang ada di kota Kudus dan mereka beribadah. Nah, tanggal 2 ini saya ada khotbah di sana, pemberkatan nikah wakil gembala di sana. Jadi saudara-saudara, kemudian ke Lampung. Nah, saudara, saya juga tidak berpikir bahwa dalam masa pandemi kok bisa merintis jemaat baru. Saya punya teman dokter Foni namanya, dia ahli kecantikan yang luar biasa. Ya, jadi dia memulai di kliniknya itu ada persekutuan doa, ada kumpulan anak-anak Tuhan di sana, saudara-saudara. Kemudian mulai bertambah, jemaat makin banyak. Dan akhirnya mereka sepakat supaya bisa jadikan gereja sehingga mereka bisa beribadah, bertumbuh bersama-sama. Dan akhirnya saudara, saya ke Lampung, di tengah-tengah pandemi itu saya ke Lampung. Kemudian akhirnya ditabiskanlah gereja itu menjadi gereja juga di sana. Dan sekarang itu sedang bertumbuh. Dan saudara-saudara, yang di Kupang juga kami buka di Kupang. Kemudian saudara, apa yang terjadi? Saya mulai mengubah cara berkhotbah, saudara-saudara. Setiap bulan kita punya tema-tema khusus berkhotbah. Kalau kita bilang tema keluarga, berarti sepanjang minggu itu bicara tentang keluarga. Kalau tema misi, maka sepanjang bulan itu khotbah tentang misi. Membangkitkan jemaat untuk mereka punya hati misi seperti hati Yesus. Tetapi saudara-saudara, sejak September itu saya rubah, saudara-saudara. Pokoknya ibadah pada hari Minggu itu, siapapun pendeta yang bicara adalah mengajar firman Tuhan. Jadi saya kasih nama discipleship, pemuridan. Jadi saya melihat perkembangan mereka lebih rasa haus dan lapar akan Tuhan. Karena mereka dimuridkan. Karena saya percaya kalau kita ingin melaksanakan mandat ilahi Tuhan, maka kita harus jadikan setiap jemaat umatnya menjadi murid Kristus. Yang juga siap untuk memuridkan orang lain. Yang percaya, katakan amin. Dan inilah yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan banyak gereja khotbah, undang pendeta satu dia khotbah tentang persoalan. Undang satu pendeta lagi khotbah tentang keluarga, khotbah macam-macam saudara-saudara. Tapi coba mari kita fokus hari-hari ini. Jemaat yang ada ya, saya percaya Pak Pastor Markus lebih ahli. Karena saya juga membaca semua buku dia, saya baca semua. Dan saya juga terapkan itu banyak hal ya. Dan saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita rasa haus untuk mendengar pengajaran firman Tuhan. Kalau ada pemuridan di tempat ini, ayo ikut semua. Siapa yang belum pernah ikut pemuridan? Jadikan hidup murid Kristus yang sejati. Sehingga kita bisa menjadi alat
menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, saya juga mengembangkan hidup saya, kerohanian saya dengan menghadiri KKR pada waktu itu ya, seminar-seminar. Saya terlibat dalam pelayanan youth ya sejak muda, dan akhirnya saya menerima panggilan Tuhan yang sepenuh dan saya memberikan hidup saya untuk Tuhan. Jadi ini juga bentuk-bentuk di mana kita mengembangkan rasa haus dan lapar kita akan Tuhan supaya kita makin kuat di dalam Tuhan. Ya, saya dengar banyak orang bilang dunia tidak bertambah baik. Memang betul. Dunia makin hari makin jahat. Ya, kondisi saat ini makin hari makin tidak menentu, saudara-saudara. Dan ada banyak pendeta yang saya sudah dengar bahwa tahun 2023 tahun yang gelap. Ada banyak tantangan, ada banyak goncangan. Bahkan ada yang bilang Indonesia pasti mengalami kelaparan. Tapi saya pikir-pikir Indonesia mungkin tidak lapar. Orang bodoh itu yang lapar, orang malas itu yang nanti lapar. Karena di Indonesia lahan begitu subur, lahan begitu bagus. Kalau kita bisa tanam singkong, tanam sayur, tanam ubi petatas, kita nggak akan pernah lapar. Tinggal ambil dan makan saja. Kita akan jadi kenyang. Dan saya berdoa apalagi kalau Kalimantan Barat ini ya, begitu banyak lahan yang luas. Itu sebabnya saudara-saudara saya berpikir bahwa paceklik pasti ada, gagal panen pasti ada, ya masa susah pasti ada. Tapi kita tidak akan menjadi orang-orang yang akan lapar seperti di Afrika. Yang percaya katakan amin. Tanam pisang banyak-banyak saudara-saudara. Ya, kita bisa makan pisang rebus. Wah, itu sudah sehat kuat. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, mari walaupun kadang-kadang menakutkan. Satu kali saudara-saudara, saya lagi tidur dan memang saya dengar ada pendeta berkhotbah bahwa wah, akan ada kelaparan, akan ada di sini. Tapi tiba-tiba saudara-saudara, saya dapat satu lagu yang menguatkan, meneguhkan saya. Dan hari ini saya ngomong juga kepada banyak orang. 2023 akan menjadi tahun yang kelabu, tahun yang banyak badai, tahun sulit, tahun goncangan. Tetapi ada satu lagu, saya nggak tahu dinyanyikan lagu itu oleh siapa. Yang lagu itu Immanuel, Immanuel. Lagu itu sangat baik sekali. Dan saya yakin bahwa Allah Immanuel akan menyertai kita orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Nyanyikan lagu itu saudara-saudara. Itu menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Jadi mari kita mengembangkan rasa haus, rasa lapar akan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Yang kedua adalah mencari rasa lapar rohani. Jadi untuk mendapat rasa lapar rohani, maka kita harus mencari Allah sebagai sumber yang bisa memuaskan hidup kita. Yesus satu-satu yang dapat memuaskan dahaga, jiwa dan roh kita. Kita harus menginginkan lebih banyak lagi hal tentang Allah dalam hidup kita. Dan kita harus berkata dengan jujur setiap saat kepada Tuhan, aku lapar akan Allah, aku haus akan air hidup dari Allah, aku haus akan pengetahuan untuk mengenal Allah dengan benar. Kalau kita mencari dengan sungguh-sungguh, saya sangat percaya maka kita akan dipuaskan. Orang yang mengasihi Allah, rasa lapar akan Allah tidak akan pernah berhenti di dalam hidupnya. Kita harus terus mencari dan menemukan hadirat Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Kita harus tinggal di dalam kemuliaannya setiap hari. Kalau kita menjadi orang yang rasa haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga itu akan memenuhi hidup kita ketika Yesus ada dalam hati kita. Rasa lapar rohani yang sejati akan menyebabkan saudara akan melahap firman Tuhan. Saudara akan terus menginginkan firman Tuhan. Saudara akan terus menjadi orang yang segar secara rohani. Karena firman Tuhan itu yang mengisi hidup kita dan mengubah akan hidup saudara dan saya. Kalau hidup kita dipenuhi dengan hal-hal rohani, maka kita pasti menjadi orang Kristen yang radikal, orang Kristen yang militan. Kenapa kita radikal dan militan? Karena firman Tuhan itu menguasai seluruh hidup kita. Sehingga kita terus bergerak di dalam rencana Tuhan atas hidup kita.
Saudara-saudara, yang ketiga, yang terakhir adalah saudara-saudara, kita harus memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani kalau kita lapar secara rohani. Dalam Mazmur 42 ayat 7 dikatakan, ya ini dikatakan oleh Daud, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dia ingat akan Allah dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Saudara-saudara, saya mau beritahukan kepada kita, kita akan meresponi panggilan Allah di dalam hati dan hidup kita. Untuk kita bisa pergi membangun kerajaan Allah dimanapun kita berada. Kita bisa menghadirkan Yesus di komunitas kita, di mana saja kita berada. Bukan pada waktu orang banyak berkumpul, tidak. 2-3 orang berkumpul kalau kita hadir, maka saya percaya kita bisa membawa kerajaan Allah di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Dan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Kalau ada panggilan yang sungguh-sungguh, pasti ada tanggapan yang sungguh-sungguh dalam hidup kita. Saudara-saudara, saya sudah dipanggil Tuhan lama, dipanggil untuk full time. Tapi saya mengelak, saya pergi kerja ini, lakukan ini. Tapi Tuhan yang sudah punya rencana besar dalam hidup saya, Dia terus mengejar saya sampai Dia mendapatkan saya. Dan akhirnya saya tidak berdaya dan saya menyerahkan hidup sepenuhnya di dalam jalan Tuhan. Itu sebabnya saya bergerak terus, karena saya percaya bahwa kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mengutus, Tuhan yang mengurapi kita. Jadi kalau ada rasa lapar, pasti ada sesuatu yang bisa memuaskan rasa lapar kita akan Tuhan. Kalau Anda sedang lapar akan kekuasaan, maka Tuhan akan memberikan kekuasaan itu kepada saudara. Kalau Anda lapar akan otoritas sebagai seorang pemimpin, kalau kesungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan otoritas itu kepada saudara untuk bisa memimpin banyak orang, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kalau saudara lapar akan kekuasaan, Tuhan akan berikan otoritas itu kepada kita. Kalau saudara sedang lapar untuk mendapat kasih Allah yang sesungguhnya, dengar baik, Tuhan juga akan memberikan kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Sehingga kita juga punya hati yang bisa mengasihi orang lain. Mengasihi keluarga kita, mengasihi tetangga kita, mengasihi orang-orang di tempat pekerjaan kita. Karena kita punya rasa haus akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita juga punya lapar akan kuasa Tuhan. Sebab saya percaya kuasa Tuhan itu bersumber dari Allah, dari Roh Kudus. Jadi kalau kita lapar akan kasih Tuhan, akan kuasa Tuhan, maka saya percaya kita juga akan dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Sehingga kita dilengkapi dengan kuasa-Nya untuk bisa melayani Tuhan secara maksimal dan dengan baik untuk Tuhan. Saudara-saudara, lapar rohani itu akan mendatangkan berkat Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang-orang yang benar. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kita mati hari ini, kita meninggalkan warisan yang banyak. Kita meninggalkan harta, mungkin mobil, mungkin rumah, mungkin tanah, mungkin uang. Kita tinggalkan kepada keluarga-keluarga kita. Tetapi saudara-saudara, Alkitab berkata, kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang-orang yang benar. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya percaya ada satu firman berkata bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan dilimpahkan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan walaupun kita nanti menghadapi masa yang sulit, masa yang sukar, kondisi yang tidak baik, tapi tetap percaya bahwa Allah menyediakan kekayaan bangsa-bangsa bagi gerejanya, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Jadi bila kita ingin diberkati, baik secara jasmani, kita ingin diberkati juga secara rohani, maka kita harus fokus kepada Tuhan. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Artinya Matius 6 ayat 33 berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Jadi hari-hari ini, mari fokus kita kepada Tuhan. Fokus kita kepada kerajaan Allah.
Mari kita fokus kepada kebenaran firman-Nya. Dan kita lakukan semua yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang kita tahu, yang kita dengar, yang kita sudah alami dalam hidup kita. Mari kita lakukan, fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Fokus kita hari-hari ini adalah kita berdoa supaya Tuhan menaruh roh takut akan Tuhan. Tuhan menaruh roh rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara, yang membuat kita berhasil, yang membuat kita sukses, bukan karena kita pintar, kita sarjana sampai S3, bukan. Yang membuat kita berhasil, kita sukses, adalah kita hidup di dalam firman Allah. Kita hidup melakukan setiap kebenaran. Itu yang membuat pelayanan kita berhasil. Itu yang membuat apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita dapat jalankan dengan baik. Usaha bisnis kita berhasil. Itu karena kita punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan saya mengalami itu, saudara-saudara. Karena saya memberikan hati dan hidup saya untuk Tuhan. Dan saya percaya bahwa semua kita juga Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Lepaskan rasa lapar akan hal-hal duniawi. Kalau kita mencari rasa lapar rohani dengan Allah, maka Allah berfirman, Ia akan membuat kekayaan orang fasik jatuh ke tangan kita. Berkat rohani pasti Tuhan sediakan bagi orang-orang yang memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan setiap saat. Ketika kita hidup mencari perkara-perkara rohani, mencari akan Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita sesuatu, apa saja yang kita perlukan akan Tuhan berikan kepada kita. Saya berdoa hari-hari ini, kita berdoa, Tuhan, aku mau bangkitkan rohku, hidupku. Selama aku ikut Tuhan, aku mau memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Perkara-perkara rohani itu yang utama yang saya lakukan dalam hidup kita. Sehingga saudara-saudara, kalau kita punya rasa haus dan lapar akan Tuhan, kita juga rindu orang-orang di sekitar kita juga memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kita juga akan dengan keberanian kuasa Roh Kudus, kita mulai berbicara, bersaksi kepada mereka. Supaya mereka yang tidak tahu Yesus, mereka juga tahu Yesus. Dan mereka juga mengenal akan Tuhan sebagai juru selamat yang menyelamatkan hidup kita. Kalau kita punya rasa haus, penuhilah hati dan pikiran kita dan hidup kita dengan firman Tuhan. Dengan kuasa firman Tuhan, itu akan menggairahkan, akan membangkitkan rohani kita untuk kita tetap punya hati yang berkobar-kobar. Kita punya roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, haleluya.